Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang budiman dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali saya akan menyampaikan sebuah kisah yang mengandung hikmah, sebuah kisah inspiratif yang insya Allah akan menggugah keimanan kita semua. Kali ini berjudul Penjual Ikan yang Bimbang. Pada suatu hari, di pagi yang cerah, seorang pedagang ikan sedang berkemas membuka kedainya di pasar tradisional. Agar dapat menarik pembeli, ia memasang papan pengumuman bertuliskan, "Hari ini di sini dijual ikan segar." Setelah semuanya siap, ia pun menikmati kopinya sembari menanti datangnya pembeli. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pengunjung yang menanyakan tentang tulisannya. Ia berkata, "Mengapa kau tuliskan kata hari ini di papanmu itu? Bukankah kau memang hari ini berjualannya, bukan kemarin ataupun besok?" Pedagang ikan itu berpikir dan menjawab, "Iya juga ya, kamu benar." Kemudian ia menghapus tulisan hari ini. Dan di papan tersebut tulisannya berkurang menjadi, "Di sini jual ikan segar." Beberapa saat kemudian datanglah pembeli kedua. Sembari membeli ikan, si pembeli tersebut juga menanyakan tulisan di papan itu. Ia berkata, "Mengapa kau tulis kata di sini? Bukankah semua orang sudah tahu kalau kau berjualan di sini, bukan di sana atau di tempat lain?" "Benar juga ya," pikir si pedagang ikan tersebut. Lalu dihapusnya kata di sini dan tinggallah tulisan jual ikan segar. Tidak lama kemudian datang pembeli ketiga yang juga menanyakan tulisannya. "Mengapa kamu pakai kata segar? Bukankah semua orang sudah tahu kalau yang kamu jual itu adalah ikan segar, bukan ikan busuk?" "Ah, iya ya, benar juga," pikir si pedagang ikan, lalu dihapusnya kata segar dan tinggallah tulisan jual ikan. Sesaat kemudian datanglah pengunjung yang keempat yang juga menanyakan tulisannya. "Mengapa kau tulis kata jual? Bukankah semua orang sudah tahu kalau ikan ini untuk dijual, bukan dipamerkan atau dibagikan?" "Benar juga ya," pikir si penjual ikan. Lalu dihapusnya kata jual dan tinggallah tulisan ikan. Selang beberapa waktu kemudian, datanglah pengunjung yang kelima yang juga menanyakan tulisannya. "Mengapa kau tulis kata ikan? Bukankah semua orang sudah tahu kalau ini ikan, bukan daging atau sayur?" "Ah, benar juga ya," pikir si penjual ikan. Lalu ia pun menurunkan papan pengumuman itu. Si pedagang ikan itu pun berjualan tanpa memasang papan tulisannya. Tak lama kemudian datanglah pembeli keenam. Sambil memilih ikan, ia melihat papan tulisan yang kosong milik pedagang ikan tersebut dan ia pun berkata, "Supaya laris, sebaiknya Bapak tulis di papan itu dengan tulisan di sini jual ikan segar, sehingga banyak orang yang bisa melihatnya dan membeli ikan di kedai Bapak ini." Si pedagang ikan itu berkata, "Wah, benar juga ya. Kenapa saya biarkan papan itu kosong?" Si pedagang ikan itu pun kembali memasang papan pengumumannya dengan tulisan, "Di sini jual ikan segar."
Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah yang sudah saya sampaikan tadi diantaranya yaitu, jadi inilah salah satu fitrat alami manusia, yaitu kita mudah memberikan penilaian terhadap apapun yang kita lihat dari diri orang lain. Jika orang lain melakukan hal yang salah, kita cepat sekali memberikan penilaian. Bahkan ketika orang lain melakukan yang benar pun, kita bisa memberikan penilaian kita dengan mudah bisa memberikan komentar. Tetapi seharusnya tidak terburu-buru kita memberikan penilaian kepada orang lain. Sebab tentu saja orang lain tersebut mempunyai tujuan, mempunyai latar belakang, dan juga mempunyai kehidupan yang tidak kita ketahui sepenuhnya. Oleh karena itu, walaupun penilaian kita benar, komentar kita benar, tetapi belum tentu sesuai dengan kehidupannya, belum tentu sesuai ataupun cocok untuk diri dia. Oleh karena itu, sebagai muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita menjaga lisan kita, jangan sampai ucapan-ucapan kita, komentar-komentar kita ataupun penilaian-penilaian kita terhadap orang lain itu akan menimbulkan selisih paham, akan menimbulkan ketersinggungan dari orang lain itu. Jika memang tidak diperlukan, lebih baik kita tidak usah berkomentar terhadap diri orang lain. Kecuali kalau misalnya orang tersebut meminta kita untuk memberikan penilaian, barulah boleh kita memberikan penilaian ataupun komentar-komentar kita. Dan ketika posisinya kita sebagai objek yang diberikan komentar ataupun penilaian dari orang lain, nah, komentar-komentar ataupun penilaian-penilaian dari orang lain tersebut itu bisa jadi benar dan bisa juga jadi salah. Sebab yang namanya orang lain biasanya melihat apa yang tidak kita ketahui. Oleh karenanya komentar-komentarnya ataupun penilaiannya akan bisa menambah pengetahuan kita, hal detail yang tidak kita ketahui. Tetapi bisa juga menjadi salah sebab orang lain tidak mengerti sesuatu yang pas dengan diri kita, tidak mengetahui seberapa banyak tentang diri kita. Kitalah yang lebih mengetahui tentang diri kita, tujuan kita apa, bagaimana karakteristik kita, itu diri kita yang lebih memahami. Sehingga apa yang cocok dan tidak, itulah kita yang lebih memahami. Orang lain hanya bisa memberikan komentar ataupun penilaian, tetapi belum tentu sesuai dengan diri kita. Apa yang cocok untuk orang lain belum tentu juga cocok untuk diri kita. Dan ketika kita sudah merasa yakin dengan apa yang kita lakukan misalnya, kemudian orang lain memberikan penilaian terhadap diri kita, nah ini juga jangan serta-merta membuat diri kita bimbang ataupun bingung. Sebab orang lain hanya bisa memberikan komentar, belum tentu sesuai dengan diri kita. Oleh karenanya, ketika kita sudah merasa yakin betul dengan apa yang kita perbuat, maka selebihnya serahkanlah hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Fa iza azamta fatawakkal 'alallah." Ketika kamu sudah memiliki tekad bulat, maka bertawakallah kepada Allah. Nah, ini yang harus kita lakukan, kita terapkan. Apabila kita sudah merasa yakin dengan apa yang kita lakukan dengan diri kita, maka selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri kepada Allah taala. Apapun yang dinilai oleh seseorang, komentar-komentar dari orang lain, tetapi kalau misalnya tidak sesuai dengan diri kita, tidak cocok dengan diri kita, maka lebih baik kita bertawakal ataupun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal yang ingin saya tekankan di sini. Yang pertama, dari sisi sebagai subjek, sebagai orang yang memberikan penilaian terhadap orang lain, ini kita jangan terburu-buru memberikan komentar ataupun penilaian terhadap orang lain. Sebab tentu saja kita tidak sepenuhnya mengetahui keadaan orang tersebut, dan belum tentu juga komentar kita ataupun penilaian diri kita itu sesuai untuk orang lain. Dan yang kedua, sebagai objek ataupun seseorang yang diberikan komentar ataupun penilaian dari orang lain, kita juga jangan serta-merta tersinggung dan juga jangan juga langsung menerima penilaian tersebut. Sebab diri kita lah yang lebih mengetahui tentang keadaan kita, diri kita, tujuan kita dan lain sebagainya. Kitalah yang lebih mengetahui. Oleh karena itu, jika ada yang sesuai, jika ada yang pas, maka boleh kita ambil. Jika tidak sesuai, maka yakinlah dengan kebulatan tekad kita. Selebihnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi demikianlah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya dan bermanfaat bagi kita semua. Jika Anda menyukai video seperti ini dan jika dirasa channel ini bermanfaat, kami sangat mengharapkan dukungan Anda semua dengan memberikan like dan juga subscribe. Dan jika memang diperlukan, silahkan di-share ke media sosial yang Anda miliki. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Ahmad Nuruddin Deng Patapa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Love for all, hatred for none. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.